Halo para pencinta sepak bola dimanapun kalian berada. Tapi kalau fans Liverpool sih kayaknya lagi di goa ya. Hehehe. Gimana goanya? Nyaman gak? Ya, jumpa lagi dengan kita, channel Etalase LFC. Tempat kita ngobrol-ngobrol seputar Liverpool dan sepak bola. Buat yang masih galau nih, marah, kecewa, sebaiknya lemesin dulu lah ototnya. Tenangin dulu emosinya, istirahatin dulu otaknya. Kita ngobrol santai dan ringan. Kalian bisa ikut kasih pendapat di kolom komentar. Oke, yuk check it out. Welcome to Liverpool, Ben Davies dan Kabak. Akhirnya FSG mengabulkan permintaan Klopp untuk mendatangkan bek baru walaupun keuangan lagi seret dikarenakan pandemi COVID-19. Kalau bisnis sama FSG nih, berapapun harganya sih gak masalah. Yang penting murah. Ingat ya, harga berapapun gak masalah, yang penting murah. Kalian pasti seneng kan dengan kedatangan dua bek baru, walaupun mereka gak langsung dimainin. Mungkin karena sebelumnya Hendo dan Nat Phillips mainnya oke banget. Atau bisa juga karena mereka berdua belum ikutan berlatih dengan skuad Liverpool lah. Tapi sayangnya Liverpool malah keok lawan Brighton. Ya begitulah sepak bola, ada up and down-nya. Menarik kita bahas adalah apa yang terjadi setelah kedatangan mereka. Yang jelas, Kabak sudah pasti jadi bek utama karena biarpun Schalke ada di zona degradasi, pengalaman Kabak sudah cukup lumayan untuk tampil di Liga Premier Inggris. Sedangkan untuk Ben Davies yang dari divisi bawah ya, lebih tepatnya dari klub Preston North End. Kalau teman-teman sering lihat Piala FA pasti tahu nama klub satu ini. Bisa jadi masih harus bersaing dengan Nathan Phillips yang dalam beberapa pertandingan terakhir ini tampil lumayan. Yang paling penting adalah mengembalikan Fabinho di posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Pun begitu juga dengan Hendo ya, yang bisa dikembalikan ke posisinya sebagai gelandang tengah. Sisanya Thiago harus rebutan posisi ini dengan Gini Wijnaldum. Lah, bukannya Thiago gelandang yang paling hebat. Memang benar, sebagai individu Thiago itu sangat hebat. Visi bermainnya sangat luar biasa. Tapi Thiago masih harus beradaptasi dengan cepatnya tempo bermain di Liga Inggris. Terbukti nih kalau Thiago sering mendapatkan kartu kuning karena tackle-nya yang suka telat. Banyak pundit yang mengatakan kalau permainan Thiago ini justru menghambat Liverpool yang sudah terbiasa dengan gelandang kelas pekerja. Trio Fabinho, Hendo, dan Gini bisa menjamin Trent Alexander-Arnold dan Robertson ikutan menyerang sesuai hati. Hal yang gak kita lihat di musim ini karena pasti ada perasaan was-was kalau mereka mau meninggalkan lini belakang terlalu jauh karena para defendernya ya memang bukan defender murni. Dengan begini, Liverpool bisa main full team dengan formasi andalan 4-3-3 dengan Kabak sebagai Virgil KW 1 apa KW Super ya, dan Davies sebagai Matip KW juga. Atau Klopp bisa memainkan Thiago sebagai attacking midfielder dengan Henderson serta Fabinho sebagai double pivot. Dengan formasi ini, Thiago bisa lebih fokus melayani para penyerang Liverpool. Dengan pulihnya Jota, Klopp bisa mencoba trio baru seperti di awal musim saat trio Firmansyah mengalami kebuntuan. Thiago IMF, Mo Salah striker, Mane di kanan, dan Jota di kiri. Finishing Salah jauh lebih bagus dari Firmino, jadi cocok lah kalau dipasang di striker tengah. Back Premier League sekarang ini sudah mulai menghafal dengan gerakan Firmino serta Salah. Dulu tiap Firmino turun ke belakang, backnya ikut ngejar Firmino, tapi kalau sekarang mereka bakalan tetap nungguin di depan gawang. Rasa-rasanya sudah hafal itulah. Sedangkan gaya dribble Mo Salah juga sudah ketebak. Jadi formasi ini bisa jadi opsi biar Mo Salah fokus nyekor aja di depan gawang tanpa harus repot-repot dribble sana dribble sini, ujung-ujungnya ketahuan. Mane juga sebelumnya merupakan penyerang kanan, jadi tidak masalah kalau dia dikembalikan ke posisi sebagai penyerang sayap kanan ya, sebagai winger kanan. Dan gaya main Jota yang penuh dengan kejutan bisa bikin back lawan bingung. Opsi lainnya yang patut dicoba adalah dengan menggunakan formasi dasar 4-4-2 yang bisa bertransformasi menjadi 4-2-2-2. Fabinho dan sang kapten Henderson menjadi gelandang bertahan atau gelandang tengah ya. Thiago serta Firmino jadi IMF atau gelandang menyerang.
Salah dan Mane yang tiap tahun jadi pencetak gol terbanyak di Liverpool jadi penyerang. Dua penyerang ya di depan, duet. Asal mereka akur dan bersaing sehat, sepertinya gak ada masalah. Toh Suarez dan Sturridge dulu juga sering bermain dengan egonya masing-masing untuk membuktikan siapa yang terbaik. Tapi yang terbaik tetap Suarez ya. Sturridge kan bapuk ke kakinya itu, sering cedera. Bisa juga Klopp pakai formasi Diamond ala Brendan Rodgers. Indo dan Thiago menjadi gelandang tengah, Firmino jadi AMF kayak di Hoffenheim dulu ya, dan Jota masuk sebagai super sub di babak kedua. Intinya nih, dengan kehadiran dua back sekaligus, klub jadi punya banyak opsi formasi. Karena selama ini banyak yang bilang formasi Liverpool itu aja. Ya wajar sih, karena emang kekurangan pemain. Bayangkan nih, gelandang dijadikan back semua. Jadi ya formasinya kacau. Semoga kedatangan dua pemain ini bisa menjadi jawaban dari menurunnya performa Liverpool musim ini. Pemain kembali ke posisinya awal dan penampilan terbaik. Raih poin sebanyak-banyaknya. Juara itu mah bonus. Tapi kalau finish di atas Manchester Kabupaten itu hukumnya wajib. Oke, keep supporting the Reds Liverpool. Salam, you'll never walk alone.